Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya, Ikhwanul Iksan. Nah, pada hari ini mungkin edisi pertama kita coba masuk di hobi Ikhwanul. Kalau melihat sekeliling saya penuh dengan bunga, nah ini kita hobi bonsai. Dan kalau sahabat semua melihat ke belakang, nah di belakang banyak teman-teman yang lagi ngumpul. Teman-teman ini tergabung dalam satu komunitas penghobi bonsai yang namanya Sahobi. Jadi Sahobi, sehobi, satu hobi, ya hobinya sama semua, itu yang namanya bonsai. Jadi berbicara tentang bonsai, kegiatan Sahobi ini juga kayaknya sangat-sangat positif. Secara rutin dan berkala teman-teman ini berkumpul mungkin sekali 2 minggu atau sekali seminggu mereka pada ngopi, berkumpul cerita-cerita, tukar-tukar pikiran, tukar informasi terkait dengan bonsai. Kemudian sekali sebulan saya dengar juga ada yang namanya jemur bonsai bersama. Sayang hari ini, tadinya rencana hari ini kabarnya jam 10 pagi. Supaya panas matahari sehingga jemur di masing-masing bawa bonsai, dijemur bersama-sama, kemudian kita komentari, kita diskusikan. Oh mungkin ini baiknya begini, ini sebagusnya dipanjangkan, ini bagusnya dipotong. Semua bicara tentang bonsai. Dan yang lebih menarik kalau saya lihat juga di Sahobi ini hampir tidak ada kita bicara tentang yang lebih atau yang lebih bagus, yang lebih hebat, tidak, tetapi lebih kepada kekeluargaan, lebih kepada persahabatan, dan di sini dianggap sama, siapa punya bonsai lebih bagus, nah mungkin ke sana gitu. Jadi dalam arti semacam status sosial atau strata sosial itu hampir tidak kita jadi permasalahan di grup Sahobi ini. Jadi bagus sekali. Nah, sahabat Ikhwanul, salah satu barangkali juga perbincangan kata orang bahwa hobi bonsai itu hobinya para sultan. Hobi yang mahal, hobi yang puluhan mungkin ratusan juta bicara tentang harga. Jadi hampir tidak ada penghobi bonsai katanya yang dari orang biasa-biasa saja. Nah, sebenarnya di Sahobi ini kita mentahkan bahwa kawan-kawan yang bergabung di Sahobi ini kalau kita lihat juga tidak harus sultan, tidak harus mereka harus punya uang banyak dulu baru bisa punya bonsai, enggak. Karena sebenarnya semua hobi itu sama, tergantung kita. Kalau punya uang, beli yang ratusan juta, yang puluhan juta, ya mungkin langsung dapat nama. Tapi tingkat kepuasan mungkin tidak di situ. Tapi tingkat kepuasan bagaimana kita mampu dari barangkali hanya ranting, seperti ini barangkali ini jenis sancang, hanya dari ujung ini saja kita stek, tanamkan 1-2 bulan tumbuh. Sekarang mungkin ini usianya 4-5 bulan sudah seperti ini, mungkin sudah jadi gitu. Dan dalam 1-2 tahun mungkin sudah menjadi bonsai kelas lomba atau bisa untuk kita kontestasikan. Begitu juga dengan anting putri, misalnya yang konon kabarnya harganya bisa jutaan atau puluhan juta, sebenarnya nggak harus juga. Anting putri itu kita bisa stek, kemudian kita bisa tanam, dalam jangka waktu 2-3 bulan sudah mulai tumbuh. Intinya sebenarnya hobi itu tergantung kita mau yang bagaimana. Kalau kita mau yang instan ya tinggal banyak uang, tinggal beli yang sudah jadi, yang sudah juara-juara mungkin dengan harga yang sangat-sangat fantastis. Tetapi barangkali untuk sebuah nilai tingkat kepuasan mungkin nggak dapat gitu. Nah, pada hari ini kita berkumpul, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang teman yang masing-masing juga ada bawa bonsai, kira-kira bonsai apa saja. Termasuk di kediaman di tempat yang sangat asri ini, yang sangat tenang ini di rumah teman kita, Pak Ponidi, ini sahabat saya lama, dulu pernah sama-sama kerja di Siak. Kemudian sama-sama sudah pensiun, sekarang mengisi waktu luang sama dengan saya juga. Kami memelihara beberapa jenis bonsai, tapi bukan bonsai yang mahal, tapi bonsai yang kita senangi. Walaupun itu kita stek dari dahan, dari ranting, tapi menunggu sekian lama, sekarang nilai kepuasan itu sebenarnya berada di sana. Jadi jangan takut, siapapun tidak harus punya uang banyak, tidak harus sultan, tidak harus kaya untuk punya hobi bonsai. Tinggal lagi kesabaran, ketelitian, dan jangan lupa, jangan main sendiri. Harus grup, harus bersama, sehingga informasi bisa lebih dapat. Kemudian juga bersama teman-teman lain, saling isi-mengisi, saling tukar-menukar informasi, saling
memberikan saran. Nah, hobi itu sebenarnya letak kepuasan kita di situ gitu. Jadi kalau kita lihat sahabat Ikhwanul semua, nah pada hari ini banyak nih jenis-jenisnya. Cuman saya nggak ahli juga. Kalau orang bilang ini cascade, atau ada yang bunjin, ada yang stylenya formal, tegak lurus, dan lain-lain. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada selera. Kita mau selera yang bagaimana. Kemudian juga ada bonsai yang besar, ada ukuran large, ada yang medium, ada yang small, ada yang mame, ada yang sito. Nanti masing-masing kita bisa lihat. Ini juga, kalau saya pikir anting putri seperti ini nggak lama loh bikin seperti ini. Dan barangkali hanya perlu stekan yang setinggi ini, menunggu, disiram, sabar, kemudian kita pupuk, akhirnya bisa. Nah, untuk membentuk ini nanti pakai kawat dan lain-lain. Nah, sahabat Ikhwanul, sebagaimana yang saya sebut tadi, hari ini sebenarnya judulnya jemur bonsai. Tapi karena memang dari pagi hujan terus, nggak ada panasnya, ya ini mungkin siram bonsai judulnya ini. Nah, ini sekarang kita punya satu contoh dari salah seorang teman yang bawa ke sini. Ya, ini maksudnya jemur bonsai ini mungkin sama-sama kita bawa masing-masing, tidak harus yang terbaik, tapi kita diskusikan, kita bicarakan gitu ya. Senang. Nah, ini ada teman kita Pak John. Pak John ini juga penghobi bonsai yang tergabung di Sahobi. Ini kalau boleh tahu namanya apa nih Pak John? Ini kaliage, Pak. Kaliage ya? Kaliage atau sisir, orang bilang sisir ya juga ya? Kalau daerahnya kaliage. Kaliage. Nah, umumnya sisir ini atau kaliage ini batangnya agak oranye, biasanya begitu ya? Nah, berduri, Pak. Berduri ya? Nah, kalau standarnya biasa ini ukuran small ya? Small atau mame? Small ya? Udah lewat dari mame dia. Udah lewat dari mame. Small bawah. Sahabat Ikhwanul, sebenarnya barangkali sisir atau kaliage ini bukan jenis yang mahal, bukan jenis yang harganya jutaan, tidak. Tapi kalau sudah dikawat, sudah diurus, sudah dirawat seperti ini, mungkin udah punya nilai juga nih Pak John ya. Ini kira-kira udah berapa lama Pak John? Ini saya 3 tahun, Pak. Udah 3 tahun? Iya, 3 tahun. Berarti Pak John dapatnya dulu dari kecil atau bagaimana? Ini dulu ada teman dari Garut. Jadi di halaman rumah dia ada tanaman ini. Jadi saya ini minta lah untuk buat oleh-oleh datang ke Pekanbaru gitu, Pak. Jadi dulunya nih sempat mati. Oh, ini yang aslinya dulu ini pohonnya, tapi pas dibawa sampai Pekanbaru mati. Oh, mati. Kebetulan ada tumbuh dari sini. Titik tunas dari samping akar. Nah, itulah yang saya rawat sampai saat ini jadi seperti ini. Oh, berarti ini yang batang utama sebetulnya yang ini Pak? Iya, ini. Ini mati, tapi tumbuh tunas dari sini. Ini yang hidup sekarang. Iya. Oke. Oh, berarti ini yang batang utama tadinya ini Pak? Iya. Ya? Oke. Nah, ini udah jadi atau siap kontes atau gimana nih Pak John standarnya? Ini masih separuh lah Pak, tinggal tunggu perapatan aja sama itu. Oke, berarti ini masih ranting. Masih nunggu rapat, daun tunas baru tumbuh, rapat, baruan ya. Tapi kalau gerak batang apa semua kayaknya sudah lumayan ya. Itu gerak dasar sudah. Berarti ini tinggal nunggu rapatnya nih ya. Iya. Kira-kira berapa bulan lagi nih Pak John? Ya bisa jadi setahun 2 tahun lagi lah Pak. Setahun 2 tahun lagi. Nah, Jan, apa saya bilang? Jadi tadinya aja ini udah setahun lebih, tapi menunggu ini bisa beliau konteskan masih butuh 1-2 tahun lagi. Jadi selagi-lagi saya bilang bahwa hobi kontes itu bukan masalah uang, bukan masalah siapa banyak uang bisa punya lebih baik, tidak. Tapi lebih kepada kesabaran, ketelitian, dan bagaimana mencintai, menyayangi bonsai, barangkali kuncinya di situ. Terima kasih Pak John. Siap Pak. Salam Sahobi. Salam Sahobi. Nah, sekarang sahabat Ikhwanul, di depan kita ada satu bonsai. Kalau tadi small, barangkali ini udah medium ini. Ini termasuk medium kali ini Mas ya. Kalau nengok ketinggian, kemudian tapi beda ini. Stylenya beda dengan yang tadi. Kalau tadi formal naturalis, kalau ini apa nama istilahnya nih Mas? Air terjun atau cascade itu ya. Nah, ini Mas Ponidi yang saya bilang, saya kenal beliau sebenarnya bukan dengan bonsai tapi dengan burung. Dulu sama-sama burung, main murai batu, beliau sempat ternak. Tapi karena bertukar mungkin semenjak pensiun ini ya, akhirnya sekarang. Boleh dicerita ini namanya apa nih Mas Ponidi ini? Namanya ulmus. Ulmus mikro kali ya? Mikro atau mungkin yang sedang.
Oh, berarti Pertama-tama waktu saya beli daunnya mulus sekali. Oh, gitu. Ini karena saya pruning semua, Heeh. agak besar tumbuhnya. Oh, berarti mungkin masih perlu perawatan atau Halus-halus gini, cuman ini sejarahnya aneh buat saya. Nah, ini gimana kalau boleh tahu nih gimana sejarahnya nih, Mas? Kalau orang bilang kata Pak Iwanul tadi bonsai itu adalah hobi yang mahal, menurut saya salah juga. Aha. Nggak semuanya betul. Oke. Contohnya ini, mungkin percaya nggak percaya, ini saya beli kira-kira belum sampai 1 bulan. Baru berarti? Baru, belum sampai 1 bulan kondisinya 80% mati. 80% Udah kering semua, udah tinggal ranting gitu ya? Daun kuning Oke, sama oke, akar. oke. Ranting ini udah tinggal gini patah-patah, tapi ada yang masih lentur-lentur. Berarti masih ada harapan hidup lah ya? Saya tuh karena lenturnya itu tadi, nah ini ada harapan. Oke. Tapi saya lihat tanah media ini udah keras sekali, kayak nggak pernah disiram. Nggak pernah diganti atau nggak pernah dianuin ya? Dia kan di pinggir laut nih, saya dapatnya nih. Mungkin dia karena katanya air asin, jadi mungkin dia agak takut nyiram. Oh. Ternyata setelah 1 minggu saya ganti media, saya rajin siram siang malam pun saya siram. Alhamdulillah jadi subur. Seminggu saya foto, saya kirim ke yang punya, kaget. Jadi ini pun dikasih orang. Jadi ini baru 1 bulan? Belum sampai. Belum sampai 1 bulan. Waktu itu beli berapa? 100.000. Berarti kalau hari ini 200, 300 boleh lah ini ya. Pikir dulu. Nah itu dia. Jadi sahabat Ikhwanul, hobi itu lagi-lagi saya ingin mementahkan bahwa siapapun hobi bonsai itu bisa. Bisa punya hobi bonsai, tidak harus punya uang banyak. Jadi kadang-kadang kan orang bilang hobinya apa? Bonsai. Wah, berarti ini orang kaya kan gitu kan. Enggak harus gitu. Ini salah satu contoh. Kadang nasib rezeki dan datang itu ada-ada aja. Nah sekarang kalau Mas Ponidi mau, ini 500.000 juga hari ini banyak yang mau ini gitu. Padahal belum 1 bulan, baru hanya beli 100.000. Tapi kalau dengan model begini, ini kira-kira Mas Ponidi udah bisa untuk kontes itu apa gimana nih? Mungkin kalau untuk prospek masih bisa lah. Oh, untuk kelas prospek ya? Kalau dapat bendera paling hijau lah. Oh gitu ya, tapi Kalau itu kan pengalaman masing-masing nih. Kalau saya memandang sebagai pemula, ini belum pantas lah untuk pratama tuh. oke. Dan ke depan nih Mas Bodi ini mau diapain nih Bu anunya Kita ini? disuburkan Enggak, dulu. maksudnya mau diapain? Apakah bentuknya mau dirubah, gayanya atau apanya enggak? Enggak, karena dia ini kan baru stres ini. Heeh. Jadi saya Oh, berarti sementara ini menyuburkan dulu. targetnya biar subur dulu, habis itu nanti ranting baru. yang belum tumbuh nih. Heeh. Masih lentur, saya berharap ini Oke, tumbuh oke, dulu. oke. Nah, sahabat Ikhwanul, nah kalau ini agak beda. Jadi nge-reviewnya karena ini punya saya sendiri gitu. Jadi karena ini pohon saya punya sendiri. Tadi karena judulnya Jemur Bonsai, saya pengen bawa. Mudah-mudahan karena kita di Sahobi ini biasanya apapun punya siapapun kita boleh saja memberi saran, masukan. Wah ini bagusnya ini bagusnya gini. Nah, makanya saya pengen bawa ini tadinya, pengen dengar dari kawan-kawan Sahobi ini. Kira-kira ini bagusnya diapain gitu. Karena ini barang sama saya juga sudah setahun lebih dan sudah hampir mati. Bahkan ini udah mati. Untung saya nggak jadi jual 100.000 sama Mas Ponidi gitu. Karena statusnya juga sama dengan yang beliau beli tadi. Ini udah mati gitu. Nah ini Ulmus Mikro, daunnya sudah kata kawan-kawan ini sudah lumayan. Karena daunnya sudah sangat kecil sudah. Nah untuk itu, nah ini wakil ketua bersama saya ada wakil ketua Sahobi Mas Joko ya Mas ya. Nah Mas Joko ini juga trainer atau saya juga nggak ngerti dah trainernya apa, tapi termasuk orang yang kita anggap ahli lah. Kira-kira kalau Mas Joko nih mau diapain bagusnya nih Mas punya saya ini nih Mas gitu. Kalau saya ngelihat tadi kesini saya pingin dipasangin kawat misalnya diputar lagi dan gitu kan Mas ya. Tapi saya takut biasanya kalau saya ngawat pasti patah gitu. Nah kalau menurut Mas Joko ini mau kita apain ini Mas bagusnya nih Mas? Iya, sebenarnya ini dari pohonnya sudah punya karakter sendiri sebenarnya, dari ekspos akar, kemudian mencengkeram batu dengan underrocknya. Jadi kalau saya ngelihat sebenarnya tinggal menonjolkan akarnya dulu Pak. Oh akarnya ya? Kemudian ini ada sela-sela kosong, ini seperti ini. Ya, nggak boleh itu ya? Kosong ini usahakan nanti diisi Kasih batu atau apa ya?
Kemudian nanti ini akar lebih ditonjolkan lagi. Nah, kalau untuk atasnya sebenarnya tinggal ngerapikan aja, terap-terapnya lebih dinampakin lagi. Iya, ini kayak gini ya Mas ya. Ini mungkin harusnya gini gitu ya. Iya. Cuman takut Mas kalau saya main kawat biasanya patah di tangan saya. Ya, ya. Kalau dari pengalaman kawan-kawan, mungkin biasanya kalau yang namanya patah-patah seperti itu tuh alternatifnya nanti usahakan jangan disiram dulu. Mungkin sehari 2 hari jangan disiram. Kalau dulu. patah jangan disiram. Maksudnya sebelum mengawat. Oh gitu. Biar Usahakan jangan. Oh jadi gitu. kadar air di dalam batang, Batang. itu lebih apa seratnya lebih mengikat lah. Oh, jadi jangan disiram dulu ya. Ya, biar Kalau mau ngawat gitu ya. karakter yang udah patah. Tapi untuk karakter ungu sebenarnya tidak begitu yang getas sebenarnya. Oh. Masih enak lah untuk pengawat. Jadi ini tadinya panjang nih Mas. Ini panjang, tapi ya itu pas saya lagi mau bengkok-bengkok dengan kawat patah gitu. Nah, ini juga patah gitu. Makanya takut jadi mau ngawat lagi nih Mas. Tapi saya tertarik tadi Mas Joko bilang bahwa sebaiknya ini akar, ini kan memang sudah on the rock in sebenarnya, bukan on lagi, tapi ini akar-akar ini udah masuk ke dalam batu. Nah, kalau mau menonjolkan akar, ini berarti harus kita buka semua nih Mas. Mungkin lebih diprogram lagi lah. Ini kalau tampilan depan kalau dilihat dari sini nih. Dari sini apa dari sini Mas? Dari sini nih. Oh, bukan dari sini ya? Nah, ini tampilan dari untuk punggungnya ini kan belakang back. Oh, backgroundnya ya? Ini secara visual dari depan lebih tampil keseluruhan lebih dapat di sini. Oh, berarti harusnya dari sini ya? Kemudian akar juga yang lebih Nonjol? kayaknya di bagian Oh, bisa oke. Berarti kita bisa lebih menonjolkan akar yang sebelah sini ya. Kalau dari sini emang agak kosong gitu ya. Kalau saya lihat dari desain yang ada, ini memang depannya dari sini. Mungkin Oke. kalau untuk kalau di awal mungkin kalau bertanya di awal mungkin ini sebenarnya butuh pembesaran lagi. Ini ya? sebenarnya, Pak. Harus besar lagi ya? Iya. Karena belum sebanding dengan ini ya. Iya, jadi Minimal setengah inilah kali ya. 2 kali ini gitu ya. pengecilannya lebih ada operannya gitu. Kalau dari sisi saya begitulah. Oke, jadi kalau kita mau tonjolkan ini, apa tanah-tanah ini harus kita buang atau gimana bagusnya Mas Joko? Mungkin kalau untuk pembesaran lagi bisa nanti dibarut lagi lah Pak mungkin. Oh, ini ditanam lagi gitu? Ya, untuk pembesaran lagi nanti bisa ditata lagi. Kalau tanah-tanah seperti ini khusus untuk di bawah aja yang lumut-lumutnya aja. Kalau Oke. misalnya ada ini penambahan nggak usah terlalu dominan lah yang. Oh, untuk sikit-sikit aja ya. Tapi yang jelas akar ini harus keluar ya. Tapi kalau saran Mas Joko ini kita ground lagi, ground dengan batu-batunya atau bagaimana? Iya, bisa seperti itu. Oh gitu, biar Seperti itu. lebih tumbuhnya biar lebih bagus lagi ya. Akar halus nanti yang bisa masuk ke sela-sela batu juga itu akan menguatkan pohon itu sendiri. Oke, paham. Tapi sayang juga Mas, sudah cantik dia Mas di depan rumah ini. Tergantung pilihan kita. Iya, jadi lagi-lagi sahabat Ikhwanul tergantung main bonsai ini tergantung pingin yang bagaimana. Kalau pingin instan ya udah begini saja, tumbuh daun kita taruh di depan rumah sudah bagus, sudah bisa dinikmati. Tapi kalau memang ingin lebih lagi, maka ini masih harus di-los atau ditaruh di ground, dibiarin dulu ya. Nah, kadang memang kita pemain yang baru ini banyak yang nggak sabar Mas. Pingin instan, pingin cepat, bagaimana supaya bisa naik pot gitu. Padahal tidak semua tanaman yang bisa segera naik pot. Ya, jadi kalau kita lihat di sini masih banyak nih yang harus di ground di tempat-tempat besar gitu Mas ya. Oke, makasih Mas Joko. Ngapa tadi kan dipegang-pegang dibolak-balik. Ini maksudnya ngapa nih? Nah, kalau Bapak gimana, Pak? Nah, ayo Pak. Nah, jadi tadi maksudnya gimana nih, Pak? Ada 2 mahkota itu mahkotanya gimana maksudnya? Mahkotanya 2. Tapi sebagai koreksi aja nih ya. Ya. Sebab kita ini sama-sama belajar di sini. Ya, ya. Kalau saya mengatakan, Heeh. kalau saya punya ini saya penggal. Waduh, main potong aja, Pak. Ya. Ngapa nggak yang ini, Pak? Kalau ini terlalu jauh. Tapi bisa, kalau ini umpamanya yang punya sayang, katakan, ini bisa direndahkan aja nih, ini potong lagi nih. Atau ini bisa di sini kali ya, Pak ya? Ya, ini dipotong. Jadi kalau ini kita potong, ini ada jelas dia mahkota, ini tangan ke sini, dan ini bisa potong di sini gitu ya, Pak ya? Ya, ini dipotong di sini. Jadi tapi kalau 2 mahkota ini kenapa, Pak? Jelek atau menyalahi aturan atau gimana?
kayaknya dibilang menyalahi aturan, sebenarnya aturan bonsai ini nggak ada yang bagus. Nggak ada yang baku ya, Nggak ada. tergantung selera atau Cuma jarang dibuat orang 2 mahkota. Itu masalahnya. Oke. Jadi kalau supaya merasa ini umpamanya ini kan kedudukannya udah bagus nih. Iya, kasketnya bawah ya Pak ya. Bagus dia nih. Heeh. Jadi kalau dapat ini kalau ini sayang tadi ini rasanya dibuang, Ya. udah cocok kayaknya kan ini. Besar batang, besar cabangnya juga bagus soalnya Pak. Iya. Makanya ini direndahkan Mungkin ini. ini ya. Nah, di sini dibuang. Oke. Nanti ini atau di sini ini dibuang. Heeh. Yang ini terlalu apa ini? Jadi ada pemisahan antara mahkota dengan yang ini ya Pak ya. Iya. Oke. Nah itu lagi-lagi memang bonsai ini tergantung selera ya Pak ya. Pakem bagaimana itu nggak ada juga ya. Nggak ada. Tapi barangkali bisa ngelihat pohon aslinya di alam seperti ini, kira-kira gitu ya Pak ya. Iya. Tapi untuk 2 mahkota atau dia menerus begini jadi nggak ada Ya. hilang taste rasanya itu jadi hilang kali ya Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, sahabat Ikhwanul, barangkali untuk kesempatan kali ini demikian. Kita tadi sudah keliling, ada mereview beberapa bonsai milik teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa, siapapun boleh bergabung. Boleh bergabung dengan Sahobi. Mudah-mudahan kita yang satu hobi, sama-sama hobi bonsai ini bisa bergabung di Sahobi di Pekanbaru. Dan barangkali suatu saat nanti mungkin kita buat acara jemur bonsai ini di rumah kawan-kawan juga. Nah kalau kita lihat, itu kawan-kawan lagi rapat bulanan. Jadi tidak hanya acara jemur bonsai saja, tapi kawan-kawan ini juga rapat, berdiskusi, membincangkan tentang bagaimana organisasi ini ke depan. Saya rasa demikian barangkali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.